Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan harian hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Apabila kita bercermin kepada nas renungan tentang firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus dan ditujukannya kepada umat beriman percaya kepada Kristus yang berdiaspora atau menyebar dari Yerusalem ke seluruh dunia, maka adalah suatu kesalahan besar di dalam diri kita sebagai umat Kristen jika kita berusaha menunjukkan diri pribadi atau keluarga agar kita kelihatan saleh atau rohani bagian luarnya saja di hadapan sesama manusia. Dan juga kalau kita berusaha menunjukkan kesucian hidup pribadi atau keluarga kita hanya dengan perkataan-perkataan yang kedengarannya begitu saleh atau rohani dan alkitabiah saja. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan yang kita dapatkan ketika kita hanya berusaha berkenan di hati sesama umat manusia saja. Ketika kita bersikap pura-pura baik dan berpura-pura sebagai orang yang saleh atau yang rohani di depan umum dengan maksud untuk mendapatkan perhatian, pujian, dan sanjungan orang. Inilah yang biasa dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Seperti dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 23 ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Harus kita waspadai dan jangan lupa bahwa apa yang terlihat dari luar bukanlah kriteria atau ukuran penilaian Tuhan Yesus. Sebab Dia menyelidiki hingga ke isi lubuk hati kita yang paling dalam. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap pribadi atau keluarga yang menjaga hati, akal, pikirannya, tetapi Dia membenci terhadap semua orang yang hati, jiwa, dan akal budinya dipenuhi dengan kemunafikan. Apabila kita pertanyakan, mengapa semua umat manusia tanpa kecuali kita yang mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini selalu cenderung lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan Yesus yang Maha melihat dan Maha mendengar itu? Mengapa kita lebih menginginkan pengakuan dari mulut sesama umat manusia daripada hanya menuruti kebenaran dari firman Tuhan Yesus Kristus? Mungkin dan bisa saja terjadi di mana kita berpikir bahwa ketika kita berlaku hidup benar dan menjaga hati nurani kita tetap murni, tetapi justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sesama kita umat manusia. Kita dibenci, dijauhi, dicemooh, di mana iblis juga pada waktu itu mengambil keuntungan dari situasi itu dengan menarik perhatian kita untuk lebih mengutamakan penilaian hanya oleh sesama umat manusia terhadap diri kita saja. Oleh sebab itulah, waspada dan berjaga-jagalah di mana di masa-masa minggu Advent dan juga di tengah wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini. Jangan sampai kita terjebak dalam belenggu kepura-puraan dengan berusaha hanya untuk kelihatan benar di hadapan mata sesama umat manusia saja. Jangan sampai kita hanya dapat mengajari dan mengajak orang lain untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan membangun hubungan yang karib dan bersahabat dengan Tuhan Yesus. Tetapi diri pribadi atau keluarga kita sendiri justru tidak memiliki hubungan yang karib atau akrab dengan Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan hanya sebatas aktivitas agamawi yang kelihatan luarnya saja saleh, tetapi di dalam lubuk hati kita sendiri kosong. Marilah
segera kita metanoia atau bertobat sebelum semuanya itu terlambat. Jangan sampai kita ini berlaku sebagai orang yang hanya mau dan mampu untuk mengajarkannya kepada orang lain, tetapi pribadi keluarga kita sendiri tidak melakukannya. Apalah artinya bila kita hanya mau dan mendapatkan pujian serta penghormatan dari sesama umat manusia, akan tetapi akhirnya kita tidak berkenan di hati Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai pelaku-pelaku firman dalam kebenarannya. Sebab yang Tuhan lihat dan perhatikan adalah buah-buah dari hasil pertobatan dari diri pribadi atau keluarga kita dengan cara membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah dari orang yang sudah mengaku sebagai milik Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas kita, umat manusia ini. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh mau dan mampu oleh pertolongan Roh Kudus membuang segala hal yang berkaitan dengan kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah itu, agar kami boleh hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Kami doakan juga mereka yang dalam kondisi menderita akibat pergumulan, menimbulkan sakit penyakit apa saja pun, termasuk juga karena akibat pandemi COVID-19 ini. Tolonglah ya Bapa, pakailah kiranya para medis, obat, dan perawatan para dokter untuk memungkinkan mereka mendapatkan kepulihan dan kesembuhan secara total. Kami hanya mau berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.